Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya.
Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau selalu setia bersamaku, menyertaiku. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, tak henti-hentinya ku naikkan syukur di hadirat-Mu, membawa persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Kau selalu baik dan Kau selalu baik Tuhan. Kau selalu baik dan Kau teramat baik di dalam hidupku. Kau selalu baik dan setia. Kau selalu bersamaku Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, dan selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di hari yang baru ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Dan saya akan membuka dari Roma pasal 4 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Sebetulnya bisa sampai ayat 25, tapi 24-25 saudara bisa baca sendiri nanti ya. Roma pasal 4 ayat 18 mulai, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Nah, kalau saudara baca ayat 24-25, dikatakan bahwa ini juga diperuntukkan untuk kita. Ya, kalau kita percaya pada Allah, itu juga diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, siapa yang tidak ingat kisahnya Abraham? Ya, seorang pria yang hidup kaya, baik, tapi tidak punya keturunan. Tidak ada dasar untuk berharap. Tapi ketika janji Tuhan diperdengarkan kepadanya, tidak ada dasar untuk berharap secara logika, tidak ada dasar logika untuk bisa dijadikan tumpuan untuk percaya. Tapi Abraham berharap. Mengapa kok Paulus mencatat imannya Abraham? Ya, saya percaya Paulus itu sedang ingin menjelaskan bagaimana iman yang injili, gospel faith. Ya, iman yang benar itu seperti apa? Ya. Kalau saudara ingat ya, Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah ini, gospel faith. Kalau saudara juga buka dalam Yakobus 1 ayat 5 sampai 8 ya. Kalau kurang hikmat, minta dalam iman, sama sekali jangan bimbang. Kalau percaya, jangan ragu, tetap percaya. Dan kadang-kadang seolah-olah ketika kita percaya tanpa bimbang itu seperti orang yang lucu. Bagaimana? Karena kita seolah-olah tidak bisa melakukan apa-apa. Dilihat orang pun sepertinya tidak melakukan apa-apa. Mungkin di balik itu kita dibicarakan orang, kita diketawain orang karena apa itu? Kok tidak melakukan sesuatu? Tapi iman itu memang pada hakikatnya tanpa perbuatan itu kosong. Tapi iman itu juga berarti percaya penuh tanpa meragukan. Karena terkadang justru tindakan-tindakan kita itu tidak mencerminkan iman, melainkan mencerminkan keraguan kita terhadap janji Tuhan.
Oleh karena itu ketika kita belajar tentang Abraham yang sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, dia tetap berharap dan dia tetap percaya. Imannya tidak menjadi lemah walaupun tubuhnya semakin tua, jadi sangat lemah, ya. Tapi terhadap janji Allah, terhadap firman Allah, dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Iman seperti ini yang saudara sering dengar. Iman seperti ini yang ditakuti oleh kuasa kegelapan. Iman seperti ini yang mempermuliakan Tuhan. Ya. Dengan penuh keyakinan. Jiwanya yakin penuh. Allah itu berkuasa untuk melaksanakan apa yang Dia janjikan. Kalau kita renungkan, Allah berkuasa melaksanakan apa yang Dia janjikan. Itu sudah pasti. Tapi terkadang ketika kita lemah iman, kita tidak bisa berpikir seperti itu. Dan kita cenderung berpikir bahwa Allah mungkin lupa. Allah mungkin bisa gagal ya. Atau mungkin saya yang salah dan seterusnya. Kita akan tergoda untuk berpikir seperti itu. Apalagi kalau ini 25 tahun saudara. Bukan waktu yang singkat. Kadang-kadang kita kalau disuruh beriman 1 minggu saja sudah. Bahasa Prancisnya megap-megap kok saudara. Apalagi ini 25 tahun. Tapi kita belajar. Semakin waktu berjalan, sikap Abraham terhadap janji Allah itu diperkuat terus imannya. Dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Sekalipun loh, tidak ada dasar untuk berharap. Kalau hari ini kita masih punya dasar untuk berharap, jangan sampai justru kita malah kehilangan iman kita. Kalau hari ini kita mendengarkan firman ini, berarti kita punya contoh, panutan, teladan, dan itu menjadi dasar pengharapan kita. Nah, Abraham ini gak ada dasar untuk dia berharap, tapi dia tetap percaya. Kalau saya boleh berkata belak-belakan, karena dia gak punya pilihan selain percaya pada Tuhan. Terkadang kita itu terlalu banyak pilihan. Tuhan cuma memberi satu syarat, kita memberi diri kita banyak opsi atau pilihan. Yang kadang gak jarang itu malah menjerumuskan kita. Nah, saat ini, mari, pagi hari yang baru ini, kalau saudara sedang mempercayai janji Tuhan, yang mungkin Tuhan sendiri berbicara dalam hati saudara, atau firman Tuhan berbicara pada saudara, pegang janji itu. Seolah-olah tidak ada opsi lain. Pegang terus janji Tuhan itu. Karena kalau itu dari firman Tuhan, tidak mungkin dia gagal. Tidak mungkin dia terlambat. Ya tapi menurut saya ini terlalu lama, itulah manusia. Lazarus pun dikatakan sudah mati terlalu lama. Mati terlalu lama lagi. Itu kalau bahasa anak-anak Gen Z, double kill. Artinya parah, pangkat 2. Tapi kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang terlambat untuk Tuhan. Sudah mati membusuk pun, kalau Yesus datang berkata Lazarus keluarlah, dia keluar utuh lagi secepat itu. Karena kita gak boleh lupa, Tuhan kita juga berkuasa atas waktu. Kalau bagi kita terlalu lambat, dia yang punya waktu. Bagi kita waktu adalah sesuatu yang tidak bisa kita beli. Tuhan yang menciptakan waktu.
Oleh karena itu kalau saat ini kita mulai bimbang ya, atau mulai pelan-pelan tumbang ya, bangkit. Percaya. Meskipun gak ada dasar untuk percaya. Percaya. Tuhan itu berkuasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia setia. Kalau saudara sedang berkutat dengan segala hal dalam hidup ini, tetap percaya. Dia tidak tinggalkan kita. Ayat 20 dan 21 coba kita baca. Dari Roma pasal 4 ini dikatakan, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Coba kita ganti kata ia dengan saya, saudara. Tetapi terhadap janji Allah, saya tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah saya diperkuat dalam iman saya. Dan saya memuliakan Allah. Memuliakan Allah bagaimana? Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan bagi saya, bagi kita semua. Allah sanggup itu no question. Bukan sebuah pertanyaan, Dia pasti sanggup. Allah mau itu no question, Dia pasti mau. Kita yang seringkali jatuh dalam samudra kebimbangan, tenggelam. Tapi kalau kita memandang Yesus, harapan kita cuma Yesus, kita berjalan di atas air. Mari saat ini belajar dari firman yang kita dengarkan pagi hari ini. Biar iman kita tidak menjadi lemah. Walaupun mungkin kalau kita lihat, loh iya ya, kayaknya semakin gak masuk akal. Kayaknya semakin gak mungkin. Tapi kita tidak menjadi lemah. Tetap percaya. Penuh keyakinan. Allahku berkuasa. Dan saya berdoa. Iman kepercayaan kita. Itu diperhitungkan. Sebagai kebenaran. Saya berdoa. Saudara akan jadi Abraham yang berikutnya. Yang menembus batas kemustahilan. Kenapa? Karena percaya saudara. Akhir zaman ini semakin banyak hal yang aneh. Hal yang berat, sulit, mustahil. Saatnya lebih percaya lagi. Iman kita tidak boleh lemah. Walaupun mungkin pikiran kita tahu. Tubuhku sudah sangat lemah. Kenapa? Karena pikiran kita bisa dipakai iblis. Padahal pikiran ini yang memberikan Tuhan. Tapi ketika kita memberi ruang pada iblis, iblis bisa bilang, tambah lemah lo, tambah tua lo, gak mungkin bisa lo, sudah terlambat lo, dolarnya terlalu tinggi lo, suppliermu dari Tiongkok sudah gak bisa kirim barang lo, partner kerjamu itu kelihatan mulai berbuat curang lo, kayaknya kamu ini ditipu dan seterusnya. Gak ada dasar untuk berharap. Tapi hidup kita ini bukan karena melihat atau berlogika, tapi karena percaya. Mari hari ini pilih untuk tidak bimbang terhadap janji Allah. Karena itu janji Allah, bukan janji manusia. Tetap percaya. Mujizat pasti terjadi. Kemenangan pasti terjadi. Pada waktunya Tuhan. Bersyukur sambil berjalan. Tenangkan hati sambil berdoa. Percaya sambil melakukan apa yang kita bisa lakukan. Saya yakin Tuhan beri kita kemampuan untuk melakukan yang menjadi bagian kita. Yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan yang lakukan. Yang tidak perlu kita pikirkan, Tuhan yang akan pikirkan dan kerjakan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Biar di dalam nama Yesus kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Biar firman-Mu ini Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami.
Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.